Ketika semua satwa liar yang keluar dari rumahnya, saya sangat sedih. Bukan hanya orang hutan. Kalau hutannya habitat masih terjaga, nggak akan terjadi. Karena kan waktu buka kandang tuh mereka langsung pergi kan, jadi kayak, wah terima kasih itu ya udah mau berjuang selama ini kalian. Terima kasih udah hidup gitu. So, for me, when I came to Indonesia to volunteer as a veterinarian, volunteer in different wildlife rescue centers, helping wildlife, I realized that orangutans, even though they are such emblematic species, they were still in need of a lot of help. And in this province of Kalimantan, there was no rescue center, no rescue rehabilitation center for orangutans. So me and my husband committed our lives to set up this center and to start the rescue and rehabilitation of orangutans in this area. And we have so far rescued over 250 orangutans. Yari, selama di Ketapang ini kita ada program 3R. Rescue, rehabilitasi, dan rilis. Jadi arti rescue ini lebih ke orangutan yang ada di alam liar ya. Biasanya kita bawa ke karantina itu karena ada hal-hal urgent untuk penanganan medis. Kita ada ke evakuasi dari masyarakat yang memelihara beberapa bayi orangutan ini. Itu yang kita rehabilitasi agar bisa memenuhi target dari Yari sendiri, itu rilis tadi. Waktu pertama saya datang ke Yari itu saya merasa takjub karena Yari itu ternyata pusat rehabilitasi dengan sarana prasarana terbaik. Saya bisa bilang bahwa saat ini mungkin pusat rehabilitasi yang punya peralatan medis dan peralatan lab terbaik itu Yari. Karena bahkan kami itu punya diagnostik laboratorium yang cukup hebat menurut saya dibandingkan tempat yang lain, bahkan klinik atau rumah sakit manusia, karena kami bahkan punya PCR sendiri, jadi kami bisa lakukan pemeriksaan PCR sendiri, kultur bakteri sendiri, semua pemeriksaan laboratorium kami mulai dari yang terendah hingga level tertinggi yang untuk memastikan bahwa semua perawatan medis kami itu yang paling terbaik untuk satwa, sehingga dokter hewan yang ada di Yari itu tidak memberikan perawatan hanya berdasarkan kemampuan medis, tapi berdasarkan diagnostik laboratorium yang mumpuni. Yang biasanya Yari lakukan, kalau memang itu yang kita rescue dari alam, dari habitat liar, biasanya ada beberapa hal kejadian, seperti orangutan yang terjebak jerat, orangutan ada yang terluka juga, tidak tahu kenapa. Biasanya ada luka tembak, ada apa. Itu yang kita rescue, kita bawa. Jadi perlakuannya itu tentunya untuk penanganan medis. Itu yang rescue ya. Tapi kalau yang kita mengambil dari pemeliharaan masyarakat, dievakuasi dari masyarakat itu lebih ke malnutrisi. Hampir sama sebenarnya, lebih parah yang bayi. Karena seharusnya bayi itu tidak makan nasi. Ya kan, bayi individu orangutan itu tidak makan nasi. Tapi di masyarakat yang memelihara itu makan nasi. Jadi itu PR kita juga di sini untuk bagaimana bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Cantik is an orangutan, is a female orangutan that arrived at the center about 5 years ago. When she arrived at the center, she was still a small infant orangutan. Cantik was about 2 to 3 years old when she was rescued. On the day that she arrived, it was quite a shocking situation for us, especially for the medical team, because Cantik had a very severe lesion in her foot, and the wound was necrotic, the bone was sticking out.
the food was basically hanging from a piece of skin. It was completely necrotic, and she was in a lot of pain. She was still fighting because she was a tiny orangutan, but she was still pretty wild. You could see that she had just been caught from the wild. She was probably recently captured. Usually, hunters kill the orangutan mothers so that they can take the babies. Setelah kita rescue itu, kita bagaimana untuk rehabilitasi lagi kan? Solusinya itu kita carikan mobil sambung. Ternyata coba-coba berapa yang betina itu ada yang namanya Carmilla itu. Kita coba dekatkan kandang dulu, berdekatan dulu yang pertama, bersebelahan kandang, dan ternyata dia coba-coba ambil geser di tentil, dan beberapa hari ke depan nih saat ini kita langsung sapi yang melihat interaksi dia, bagaimana apakah dia sayang sama yang anak hasilnya ini ternyata cocok. Dan untuk memberi pakan kita lihat juga, kita monitor, ternyata dia seperti lebih sayang lagi ternyata ada daripada ibu kandungnya asli. Dibedakan dengan orangutan yang saking sayangnya itu, dia tidak ditinggal. Jadi itu kebanyakan yang pelihara satwa liar tuh berasal dari egoisme lucu. Jadi tuh satwa liar tuh memang lucu, autentik, jarang, susah didapat gitu kan. Dan kalau kamu punya ya kamu akan menjadi orang yang spesial punya itu gitu. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu waktu kamu bilang dia selucu itu. Karena dia hanya lucu pada saat dia kecil. Waktu dia besar dia nggak lagi selucu itu, karena dia sejatinya adalah satwa liar yang pastinya kamu nggak akan bisa juga taking care dia selamanya. Jika kamu berada pada titik itu, kamu pasti akan menyerah, karena mengurusi satwa liar itu bukan hanya butuh dana yang besar, tapi resiko yang sangat tinggi saat kamu menaruh dia di rumahmu. Siapa kamu, keluargamu itu tidak beresiko terhadap dia, terlepas dari penyakit yang akan dia berikan pada keluargamu, padamu sendiri gitu ya kan. Dan juga bagaimana waktu kamu merampas hidupnya dia yang harus nggak sama kamu dalam satu rumah yang kecil gitu kan, di tempat yang lebih seharusnya gitu. Menurutku itu salah satu egoisme yang kita rasa, bahwa kita menyukai dia dan kita harus taking care dia di dalam rumah. Padahal sebenarnya segala yang kita sukai atau kita cintai itu terkadang nggak bisa kita miliki gitu. Dan waktu detik-detik waktu mereka mau pelepas liaran itu kan juga panjang kan. Mereka harus naik kendaraan mobil itu kan sampai sekitar 12-14 jam gitu. Mereka harus nyebrang sungai, harus dipikul-pikul kandangnya sampai ke titik pelepas liaran. Dan itu perjuangan yang luar biasa, effort yang luar biasa, dana yang juga nggak sedikit, dan semua orang yang berjuang sampai titik dimana kelelahan itu sudah tidak lagi lelah gitu. Jadi kayak sesenang itu sampai semua orang ngerasa bangga bahwa misalnya 6 individu yang kami bawa itu udah kami lepas liarkan loh gitu, nggak lagi kami jaga loh di sini gitu. Sesenang itu. Nah, nggak tahu kenapa jadi sedih kalau gitu, kayak kayak terima kasih udah hidup gitu. Sedih. Karena kayak pas lihat mereka kayak, karena kan waktu buka kandang tuh mereka langsung pergi kan, jadi kayak wah makasih itu ya udah mau berjuang selama ini kalian gitu. Ya, dengan kita menjaga hulu, maka hilir akan aman. Itu yang saya ajak sekarang, itu yang saya tanam sekarang. Karena kalau kita hanya berbicara di hilir, hulu habis. Pasti hilir dampaknya juga ada. Mereka tidak pernah bisa melihat orangutan. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana ketika orangutan ini keluar dari kandang transport dan bagaimana bisa melihat orangutan sudah bebas di alam. Itu yang saya bilang, orang yang paling beruntung.
Makanya selalu berterima kasih ke mereka. Kata-kata saya itu yang saya selalu katakan. Saya berterima kasih bisa menyelamatkan mereka. Saya bisa berterima kasih karena sudah merawat mereka. Saya berterima kasih karena ada kesempatan untuk mengembalikan mereka ke kehidupan liar. Itu saja, guys. Jadi memang ya semuanya sedih dan menyenangkan.